Tumbal di balik cermin. Malam di perpustakaan kampus, hujan turun dengan deras, menciptakan suara gemuruh di luar jendela yang kotor. 4 mahasiswa berkumpul di ruang belakang, area paling sepi di perpustakaan yang mereka jadikan tempat favorit untuk membahas kisah-kisah horor. Disinilah Arga, Raka, Sinta, dan Mila biasa berbagi cerita tentang tempat-tempat angker yang ada di sekitar kota. Namun, malam itu suasana terasa berbeda. Mereka baru saja mendengar legenda paling menyeramkan yang pernah ada di kota mereka. Legenda rumah keluarga Hendra dan cermin terkutupnya. Arga, pemimpin kelompok yang skeptis, menolak percaya pada cerita-cerita hantu, tetapi tidak bisa menolak godaan untuk mencari tahu fakta di balik kisah-kisah menakutkan. Raka, yang penuh rasa ingin tahu dan suka merasakan sensasi takut, selalu mendorong teman-temannya untuk menantang batas. Sinta, meskipun sebenarnya takut, ikut demi teman-temannya. Meski malam itu ia merasa ketakutan semakin kuat dalam dirinya. Sementara Mila adalah si pengumpul informasi yang baru saja menemukan sebuah artikel kuno yang berbicara tentang kutukan cermin keluarga Hendra. Artikel ini tidak ada di internet, seolah-olah sengaja disembunyikan, ujar Mila dengan suara pelan, membagikan lembaran artikel yang sudah menguning. Keluarga Hendra diyakini terlibat dalam ritual gelap yang memanfaatkan cermin besar untuk keberuntungan, tetapi mereka semua menghilang satu persatu. Arga menatap artikel itu, matanya menyipit, mencoba mencari logika di balik cerita. Sementara itu, Raka tersenyum tipis, menikmati ketegangan yang mulai menyelimuti kelompoknya. Kalau mereka menghilang, kenapa rumah itu tidak pernah dibongkar atau dijual? Tanya Raka. Tangannya mengusap dagu dengan penuh rasa ingin tahu. Mila menghela napas menunjukkan beberapa kalimat terakhir dari artikel itu. Orang-orang mengatakan bahwa rumah itu terkutuk dan cermin besar di ruang tengah dipercaya sebagai pusat dari semua tragedi keluarga Hendra. Legenda gelap tentang keluarga Hendra. Mila kemudian mengungkapkan bahwa keluarga Hendra dulu adalah keluarga terpandang, namun kekayaannya diperoleh secara misterius dan mendadak. Keluarga itu mendadak kaya setelah membeli sebuah cermin antik yang konon berasal dari masa kerajaan kuno. Cermin itu diyakini memiliki kekuatan gaib yang dapat mengabulkan permintaan siapapun yang memilikinya, tetapi dengan syarat mereka harus membayar tumbal yang setimpal. Dari generasi ke generasi, keluarga itu makin kaya, namun jumlah anggota keluarganya menyusut, seolah-olah menghilang tanpa jejak. Mila melanjutkan, suaranya bergetar sedikit. Yang tersisa hanyalah cermin besar di rumah itu. Orang terakhir yang menempati rumah itu adalah putri bungsu keluarga Hendra. Setelah dia meninggal, cermin itu dibiarkan di sana, dan tak ada seorang pun yang berani memindahkannya. Sinta bergidik, matanya menatap lembaran artikel itu dengan ngeri. Ia membayangkan cermin besar itu berdiri sendirian di ruangan gelap, menunggu siapa saja yang berani menatap ke dalamnya. "Kenapa kita harus pergi ke sana?" tanyanya, cemas. Bagaimana kalau semua cerita ini benar? Bukannya sudah cukup banyak orang yang mengalami hal-hal buruk di sana. Namun Raka dengan nada menantang tersenyum lebar dan mengusulkan mereka pergi untuk melihat sendiri. Ini kan kesempatan langka, kita bisa mendokumentasikannya sebagai cerita paling menakutkan yang pernah kita dapatkan. Arga menatap mereka, perasaan penasaran tumbuh di hatinya meski ia masih berusaha menyangkalnya. Baginya, tidak ada bukti nyata bahwa cermin itu bisa mengambil nyawa. Namun entah kenapa pikirannya mulai dihantui oleh bayangan cermin besar itu, mengkilap di ruang kosong dan menyeramkan. Ia akhirnya setuju untuk ikut, meskipun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Desakan untuk mengunjungi rumah tua. Sinta berulang kali meminta mereka membatalkan rencana itu.
Namun Arga, Raka, dan Mila meyakinkannya bahwa mereka hanya akan melihat-lihat dan mungkin mengambil beberapa gambar sebagai dokumentasi. "Kita tidak akan tinggal lama," kata Raka, menenangkan Sinta sambil menepuk bahunya. "Hanya beberapa menit mengambil foto, lalu kita keluar." Namun, Sinta merasa ada sesuatu yang salah dalam rencana ini. Ia teringat pada seorang teman sekolahnya dulu yang katanya pernah pergi ke rumah itu. Namun setelah pulang, ia menjadi pendiam dan sering terlihat melamun. Lama-kelamaan, teman itu tak pernah terlihat lagi dan keluarganya pindah tanpa kabar. Sinta yakin sesuatu yang gelap menghuni rumah itu dan cermin adalah pusatnya. Namun ketakutan dan keberatan Sinta tidak digubris. Penasaran dan ego mereka mengalahkan suara kecil di dalam hati mereka yang memperingatkan tentang bahaya. Akhirnya, setelah lama berdiskusi dan berdebat, mereka sepakat akan mengunjungi rumah itu pada tengah malam keesokan harinya. Malam yang diselimuti oleh bulan sabit pucat. "Besok malam jam 12 tepat," ucap Arga dengan suara rendah. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa cemas yang perlahan muncul di dadanya. Mila, Sinta, dan Raka setuju dengan tegang. Mereka pulang ke rumah masing-masing, namun bayangan rumah itu dan cermin terkutupnya terus menghantui pikiran mereka sepanjang malam, seolah-olah cermin itu sudah menantikan kehadiran mereka. Petunjuk-petunjuk gelap yang muncul sebelum kunjungan. Pada malam sebelum kunjungan itu, masing-masing dari mereka mengalami hal-hal aneh di rumah. Sinta yang penakut mulai merasa tidak nyaman di kamarnya sendiri. Tengah malam saat ia menatap ke cermin, bayangan dirinya tampak sedikit buram, seolah-olah ada orang lain di balik cermin. Ia segera berpaling, namun perasaan tidak nyaman terus membayangi. Raka di sisi lain merasa ada bayangan yang mengikuti setiap gerak-geriknya sejak mereka sepakat mengunjungi rumah itu. Ketika ia memandang ke jendela kamarnya pada malam itu, ia merasa seolah-olah ada sosok yang mengawasinya dari luar. Hatinya berdebar-debar, namun ia mencoba mengabaikannya. Mila yang paling penasaran malah semakin terdorong untuk mengetahui lebih banyak tentang cermin terkutuk itu. Ia kembali ke perpustakaan dan menemukan sebuah catatan singkat yang ditinggalkan oleh salah satu penjaga rumah tua itu bertahun-tahun lalu. "Jangan melihat terlalu lama, atau kau akan melihat sesuatu yang tidak ingin kau lihat," tertulis di ujung buku catatan yang penuh dengan coretan. Arga juga mulai merasa terganggu oleh mimpi-mimpi aneh. Di dalam mimpinya, ia berada di dalam rumah tua itu, berdiri di depan cermin besar. Ia melihat bayangannya sendiri, tetapi sesuatu tampak salah. Wajahnya yang memantul di cermin itu memiliki tatapan dingin dan senyum yang tidak wajar, seolah-olah sosok di cermin itu memiliki jiwa sendiri. Ia terbangun dengan napas tersengal-sengal dan memutuskan bahwa kunjungan ini tidak boleh ditunda. Baginya, mimpi ini hanyalah bukti bahwa pikirannya dipengaruhi oleh cerita-cerita yang diceritakan oleh teman-temannya. Babak yang mengawali teror malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Keempat sahabat itu bertemu di luar gerbang rumah keluarga Hendra, yang sudah ditinggalkan dan terbengkalai selama puluhan tahun. Hawa dingin menyelimuti malam itu, dan angin berhembus pelan, membawa suara-suara berbisik yang seolah memanggil mereka untuk masuk. Di bawah cahaya bulan yang temaram, mereka berdiri bersama, merasa bahwa ini bukan sekadar kisah horor yang mereka cari. Mereka tahu, malam ini mungkin mereka tidak hanya akan melihat cermin besar itu, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, dan lebih mengerikan. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ketakutan, mereka membuka pintu rumah itu dan memasuki kegelapan yang menyambut mereka dengan dingin. Langkah pertama masuk ke dalam rumah.
Keempat teman itu berdiri di depan pintu rumah tua yang terbuat dari kayu gelap dan lapuk. Raka yang paling berani melangkah maju, menggenggam senter di tangannya dengan erat. Suara derit pintu yang dibuka menggema di ruang kosong, dan bayang-bayang berkelok-kelok di dinding seolah-olah bergerak mengikuti mereka. Baiklah, kita sudah di sini. Ingat, kita hanya mencari cermin dan mengambil beberapa foto. Tidak lebih, Arga menegaskan, suaranya sedikit bergetar meskipun ia berusaha terdengar tenang. Sinta mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan ketegangan yang jelas. Sebuah ketakutan yang menggerogoti pikirannya menyelimuti ruangan gelap. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi dari kegelapan. Keberadaan bayangan yang mencekam. Saat mereka memasuki ruang tamu, hawa dingin menyergap mereka. Ruangan itu luas, dikelilingi oleh dinding yang dihiasi oleh wallpaper kusam yang sudah melupas. Sebuah chandelier besar tergantung di langit-langit, tetapi tidak ada cahaya yang menyinari ruangan. Bayangan tampak bergerak di sudut mata mereka, membuat suasana semakin mencekam. Lihat, ini pasti ruang tamunya, ujar Raka sambil mengarahkan senter ke sekeliling. Namun saat cahayanya menyentuh sudut ruangan, bayangan bergerak cepat di belakang sofa tua, membuat mereka semua menahan napas. Jangan-jangan ada seseorang di sini, bisik Sinta. Suaranya hampir tidak terdengar. Arga dan Mila menatap satu sama lain, merasakan ketegangan yang meningkat. Kita harus cek ruangan lain. Cermin pasti ada di sini di suatu tempat. Arga berusaha menenangkan, namun suaranya terdengar kurang meyakinkan. Mereka melanjutkan perjalanan ke dalam rumah, perlahan-lahan menjelajahi setiap sudut. Ketika melintasi lorong panjang, suara langkah kaki yang teredam bergema di lantai kayu tua. Sinta menggerutkan dahi, berhenti sejenak untuk mendengarkan. "Kau mendengar itu?" tanyanya, menatap ke arah Raka dan Mila. Suara-suara mengerikan di dalam rumah. Raka mengangguk, ekspresinya menunjukkan rasa cemas. Seperti ada yang berjalan, jawabnya pelan, seolah takut suaranya akan menarik perhatian makhluk lain. Mila mulai merasa tidak nyaman dan berusaha mencari keberanian. "Mari kita terus berjalan. Kita tidak bisa mundur sekarang." Mereka memasuki sebuah ruang makan yang dilapisi debu tebal. Di tengah meja panjang, terdapat sepiring makanan yang sudah busuk. Bau menyengat menyergap hidung mereka, membuat mereka mual. "Siapa yang meninggalkan ini di sini?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Ia berusaha menahan mual. Apa ini bagian dari ritual mereka? Saat mereka berusaha memahami, suara tertawa kecil terdengar samar di kejauhan. Tawa itu seakan-akan bergema di telinga mereka, mengundang rasa takut dan ketidakpastian yang lebih dalam. "Sepertinya kita tidak sendirian," bisik Mila. Matanya berada kenekatan. Raka dan Sinta saling pandang, merasa kehadiran tak terlihat mereka. Awal dari teror. Setelah menjelajahi beberapa ruangan, mereka akhirnya menemukan sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu. Dengan sedikit usaha, Arga membuka pintu itu, dan mereka semua terperanjat melihat apa yang ada di dalamnya. Cermin besar berdiri megah di tengah ruangan yang sempit dan gelap. Cermin itu dikelilingi oleh ukiran-ukiran aneh yang tampak seolah hidup. Permukaannya yang mengkilap memantulkan wajah mereka, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali mereka bergerak, bayangan mereka dalam cermin seolah bergerak sedikit lebih lambat. Seperti ada keterlambatan yang menakutkan. "Wow, ini dia!" teriak Raka, mendekati cermin dengan rasa ingin tahu yang membara. Cermin ini luar biasa. Namun, saat Raka melangkah lebih dekat, tatapan bayangannya di cermin terlihat lebih gelap dan dalam. Ia merasa seolah-olah bayangan itu menatapnya dengan rasa ingin tahu yang sama, tetapi juga dengan nada menakutkan. "Raka, jangan terlalu dekat." Sinta memperingatkan, suaranya menggetarkan.
Kau tidak tahu apa yang ada di balik cermin itu. Raka mengabaikan peringatan itu, berusaha untuk menyentuh permukaan cermin. Saat jari-jarinya menyentuh kaca, suara berdesir muncul dari dalam cermin. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjang. Keterikatan dan kehilangan. Saat Raka menyentuh cermin, Arga merasa perasaannya mulai tidak enak. Ia mengawasi Raka dengan cemas. "Kita seharusnya pergi dari sini," katanya. Tetapi kata-katanya tampak hilang di antara suara gemuruh di dalam ruangan. Begitu Raka menarik tangannya kembali, ia melihat wajahnya di cermin mulai berubah. Sekarang, bayangannya tersenyum, meskipun Raka tidak merasa senang. Senyum itu aneh, sangat tidak wajar. Arga, Sinta, dan Mila tertegun melihat perubahan itu. "Apa yang kau lihat?" tanya Mila, berusaha menembus ketakutannya. Raka tampak terpesona, tidak bisa menjawab. Wajahnya terbenam dalam pandangan kosong, dan pelan-pelan Arga mulai merasa ketakutan menguasai dirinya. Mereka semua menyadari bahwa mereka tidak hanya melihat cermin, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa mengambil kendali. "Kita harus pergi sekarang," teriak Sinta. Panik mulai merambat di seluruh tubuhnya. Ia menarik Raka menjauh dari cermin, tetapi Raka tampak terjebak dalam pesonanya, seolah tidak mendengar. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan terdengar lebih jelas, bergema di seluruh ruangan. Suara itu berputar di dalam kepala mereka, membangkitkan ketakutan yang terpendam. Sinar senter mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Mereka merasakan hawa dingin merayap di kulit, dan seolah-olah suasana di sekitar mereka berubah. Ketidakberdayaan dalam kegelapan. Akhirnya, Arga yang sudah tidak tahan lagi berlari ke arah Raka dan mengguncangnya. "Raka, kau harus bangun. Ini bukan permainan lagi." Raka terbangun dari keterpukauannya. Matanya terbuka lebar. "Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat dengan jelas," katanya dengan suara yang pelan, terengah-engah. Saat itu, Sinta dan Mila merasakan getaran di lantai, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah mereka. Dinding ruangan bergetar, dan cermin mulai bergetar seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. "Kita harus pergi dari sini," seru Mila. Suaranya penuh kepanikan. Mereka segera berbalik untuk keluar dari ruangan itu, tetapi pintu tiba-tiba tertutup rapat di depan mereka. Dengan panik, mereka mencoba membuka pintu, namun seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi dari dalam. Suara tawa kembali terdengar, mengisi ruangan dengan teror. Dan dalam kegelapan itu, Arga, Raka, Sinta, dan Mila menyadari bahwa mereka telah terjebak di dalam cermin, di dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Terjebak di dalam ruangan. Ketika pintu ruangan tertutup rapat, keempat sahabat itu merasakan kepanikan yang melanda mereka. Arga berusaha membuka pintu dengan kekuatan, tetapi seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Suara tawa di sekitar mereka semakin keras, bergema seperti teriakan hantu yang menakutkan. Apa yang terjadi? Kenapa pintunya tidak terbuka? Sinta berteriak, tangannya menggenggam Raka dengan kuat. Raka yang masih terguncang mencoba menenangkan dirinya. "Coba kita cari cara lain untuk keluar," katanya. Suaranya terdengar putus asa. Ia merasa seolah-olah cermin itu sudah mengambil alih dan menolak untuk melepaskan mereka. Suasana kegelapan yang menghimpit Mila, dengan napasnya yang terengah-engah, berusaha menenangkan ketegangan di dalam dirinya. "Kita harus tetap tenang. Mungkin ada cara lain untuk membuka pintu ini," katanya, meskipun suara detakan jantungnya bisa terdengar jelas. Ia melihat sekeliling ruangan, merasakan dinding yang dingin dan lembab. Saat mereka berusaha memikirkan jalan keluar, suara desisan halus mulai terdengar dari arah cermin. Seolah-olah cermin itu berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti.
menggoda dan memperdaya mereka dengan bisikan yang menggigit. Rasa takut mulai merayap dalam diri mereka, menciptakan rasa putus asa yang menyelubungi jiwa mereka. "Kita tidak bisa tinggal di sini," Arga berteriak, berusaha untuk mengusir rasa takutnya. "Kita harus mencari cara untuk membuka pintu ini." Namun saat ia mendekati cermin, sosok bayangan di dalamnya tampak lebih hidup. Bayangan itu tidak hanya mencerminkan diri mereka, tetapi mulai mengungkapkan ekspresi dan gerakan yang tidak seharusnya ada. Raka merasakan getaran di sekujur tubuhnya. "Kau melihat itu?" bisik Raka, terpesona dan ketakutan pada saat yang bersamaan. "Jangan melihat terlalu lama, Raka," Sinta memperingatkan, tetapi Raka sudah terjebak dalam tatapan cermin, seperti ada magnet yang menariknya lebih dekat. Menghadapi ketakutan dan kenangan, bayangan dalam cermin mulai bergerak, menunjukkan gambaran ketakutan dan kesedihan yang terpendam dalam diri masing-masing karakter. Arga melihat refleksinya yang menatapnya dengan tatapan kosong, seolah bertanya-tanya tentang keputusannya untuk datang ke tempat itu. Di dalam cermin, Raka menyaksikan kenangan masa kecilnya. Momen ketika ia ditinggalkan sendirian di rumah saat badai. Kenangan itu muncul dengan jelas, mengulangi rasa kesepian yang selama ini ia coba lupakan. Suara tawa yang mengerikan mengisi ruangan, membuatnya semakin terjebak dalam kenangan itu. Sinta melihat bayangan dirinya yang lebih muda, berlari bermain di taman saat ia masih ceria. Namun, wajah itu kemudian berubah menjadi wajah yang muram, mengingatkan dia pada kehilangan saudara kembarnya yang meninggal di usia muda. Rasa bersalahnya muncul kembali, terperangkap di antara kenangan dan kenyataan. Mila, di sisi lain, menghadapi ketakutan yang paling dalam, gambaran masa lalu di mana ia gagal menyelamatkan temannya dari kecelakaan. Bayangannya dalam cermin memperlihatkan dirinya dalam keadaan hancur, merasa tidak berdaya. "Ini tidak nyata," teriak Sinta, mencoba mengusir bayangan tersebut dari pikirannya. "Kita harus pergi dari sini." Suara tawa itu semakin keras dan dinding di sekitar mereka seolah bergetar, menciptakan suasana yang semakin tidak stabil. Arga berusaha mengumpulkan keberanian. "Kita tidak bisa membiarkan cermin ini mengendalikan kita. Kita harus melawan kekuatan cermin yang menyeramkan." Raka, terjebak dalam pesona cermin, akhirnya terbangun dari keterpukauannya dan berusaha mendekati Arga. "Kau benar, kita harus melawan," katanya dengan suara bergetar. "Tapi bagaimana?" Mila yang merasa sudah tidak kuat lagi berkata, "Mungkin kita bisa mencari cara untuk menghancurkan cermin itu." Dengan semangat baru, mereka mulai mencari benda-benda di sekitar ruangan yang bisa digunakan. Saat mereka mengumpulkan barang-barang, suara di dalam cermin semakin mengerikan. Cermin itu mulai memunculkan bayangan wajah-wajah mengerikan, seolah mereka adalah para korban yang terjebak di dalam cermin. Mereka semua sudah hilang," Sinta berbisik, melihat bayangan-bayangan tersebut. "Kita tidak bisa jadi seperti mereka." Sementara itu, suara tawa yang mengerikan mulai menyusut, seolah cermin itu tidak suka dengan semangat mereka. Arga berusaha menyemangati teman-temannya. "Kita sudah sampai sejauh ini, kita tidak boleh menyerah. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan cermin ini." Pertarungan melawan kegelapan. Ketika mereka berusaha mencari alat untuk menghancurkan cermin, suara di sekitar mereka semakin membara. Tiba-tiba, dinding bergetar lebih hebat, dan cahaya dari senter mulai berkedip-kedip. Mila menemukan sebuah tongkat kayu yang tergeletak di sudut ruangan. "Ini mungkin bisa digunakan," serunya mengangkat tongkat itu. Dengan tekad, mereka bersiap untuk menyerang cermin. Pada hitungan ketiga,
Arga memimpin, kita serang cermin sekaligus. Ketika mereka menghitung hingga 3, semua berpadu dalam satu serangan yang kuat. Sinar dari senter bersinar terang saat mereka memukul cermin. Namun saat tongkat itu menyentuh permukaan cermin, seolah ada gelombang energi yang mengalir, membuat mereka terjatuh ke tanah. "Apa yang terjadi?" teriak Raka, ketakutan. Cermin itu tidak pecah, melainkan memancarkan cahaya yang menyilaukan, mengubah ruangan menjadi kebisingan suara yang mengguncang jiwa. Dari dalam cermin, mereka bisa mendengar bisikan-bisikan mengerikan yang mengancam. "Kau tidak akan pernah bisa pergi." Keterikatan yang makin dalam. Mereka berusaha bangkit, tetapi terasa berat. Seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi mereka, mengikat mereka dengan ketakutan. Bayangan dalam cermin mulai muncul satu persatu. Wajah-wajah yang kelaparan dan hampa. "Kami tidak akan membiarkanmu pergi," teriak salah satu bayangan. Suaranya penuh kemarahan. Dalam keputusasaan, Sinta berteriak, "Jangan biarkan mereka mengambil alih kita. Kita harus bersatu." Mila, terinspirasi oleh semangat Sinta, berusaha mengingat saat-saat ketika mereka saling mendukung satu sama lain. "Kita harus percaya satu sama lain. Kita tidak boleh terpisah." Akhirnya, dalam momen ketegangan yang mendebarkan, mereka memutuskan untuk bersama-sama lagi. Meskipun jantung mereka berdebar kencang, mereka mengangkat tongkat kayu dengan tekad baru, bersiap untuk melawan kekuatan gelap yang mengancam. Akhir dari babak yang penuh ketegangan. Dengan satu serangan terakhir yang penuh kekuatan, mereka memukul cermin bersamaan. Suara gemuruh menyergap ruangan dan cahaya dari cermin berkilau menciptakan badai energi yang melanda mereka. "Sekarang!" teriak Arga, dan saat tongkat kayu menyentuh cermin, terjadi ledakan cahaya yang memecah kegelapan di ruangan itu. Mereka terjatuh ke tanah, merasa kesakitan dan kelelahan. Ketika cahaya mulai mereda, mereka melihat cermin itu, retak dan bergetar, tetapi tetap berdiri. Bayangan-bayangan di dalamnya berteriak dan menghilang, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Ketika mereka berusaha bangkit, suara tawa mengerikan muncul lagi dari dalam kegelapan, menandakan bahwa teror belum berakhir. Mereka menyadari bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai, dan kegelapan dalam cermin itu mungkin tidak akan mudah dikalahkan. Kembalinya mereka ke rumah tua. Awal dari teror terakhir. Arga, yang telah diganggu bisikan cermin selama berminggu-minggu, tak lagi bisa berpikir jernih. Setiap malam, bayangannya dalam cermin berbisik padanya, membuatnya tersiksa. Bisikan itu bukan hanya memanggil namanya, tetapi juga memintanya kembali ke cermin. Semakin ia menghindari, semakin suara itu menjadi, hingga di puncak kegilaan, ia tak punya pilihan lain selain mengikuti panggilan itu. Di tengah malam, tanpa memberitahu teman-temannya, Arga bergegas menuju rumah tua keluarga Hendra. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Raka, Sinta, dan Mila akhirnya menyadari keberangkatan Arga dan menyusul. Mereka semua dihantui oleh mimpi-mimpi buruk dan penampakan seram yang tidak kunjung hilang sejak kunjungan pertama. Dalam ketakutan, mereka berharap bahwa dengan kembali bersama, mereka bisa mengakhiri teror yang terus menghantui. Suasana rumah yang semakin suram. Ketika mereka tiba di rumah itu, langit mendung menambah suasana suram. Pintu yang dulunya sudah terbuka itu kini tertutup rapat. Namun saat Arga menyentuh gagangnya, pintu terbuka perlahan dengan suara berderit tajam, seolah menyambut mereka. Cahaya bulan yang redup terpantul pada permukaan cermin besar di ruang utama, menerangi ruangan dengan pendaran aneh. Di dalam rumah itu, udara semakin dingin, dan bau busuk bercampur dengan wangi dupa memenuhi udara.
Seakan-akan ada ritual gelap yang baru saja dilakukan. Setiap sudut ruangan tampak dipenuhi bayangan yang gelap dan mengintai, menambah ketakutan mereka. Arga dan tarikan cermin. Arga berjalan mendekati cermin, tanpa peduli dengan desakan teman-temannya yang ketakutan. Raka, Sinta, dan Mila melihatnya dari belakang. Merasa bahwa Arga tampak aneh, seolah terhipnotis oleh sesuatu yang tak terlihat. Cermin besar di depannya berdiri tegak. Permukaannya yang buram memantulkan bayangan mereka dalam nuansa yang kelam. Di dalam pantulan itu, mereka melihat sosok-sosok lain yang tidak seharusnya ada. Bayangan diri mereka yang tersenyum tipis dengan tatapan tajam dan dingin. "Arga, berhenti! Jangan terlalu dekat," teriak Mila memegang lengan Raka dengan cengkeraman kuat. Tapi Arga seakan tidak mendengar mereka. Matanya tertuju pada sosok di dalam cermin. Sosok yang memiliki wajahnya, namun berbeda. Bayangan itu menatapnya dengan pandangan dingin dengan mata yang terlalu hitam, terlalu dalam. Perlahan, bayangan Arga di dalam cermin mengangkat tangan dan menunjuk langsung ke arahnya. Lalu berbisik dengan suara serak yang menembus heningnya ruangan. "Kamu, sudah, ditunggu." Proses penarikan Arga ke dalam cermin. Tiba-tiba, permukaan cermin beriak seperti air yang dilempar batu membentuk gelombang. Arga merasa ada dorongan tak terlihat yang menariknya ke depan. Ia mencoba mengerahkan tenaganya untuk mundur, tetapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seolah melekat di lantai, dan semakin ia meronta, semakin kuat tarikan yang menyeretnya ke permukaan cermin. "Tolong, Sinta, Raka, Mila!" Arga berteriak dengan nada putus asa. Tangannya terulur pada mereka. Ketiga temannya berlari ke arahnya, tetapi mereka berhenti mendadak ketika mendengar bisikan dari cermin. Suara itu merambat di udara, bergetar dalam gelombang yang mengerikan, memanggil mereka satu persatu dengan suara mereka sendiri, menciptakan gema yang menyesakkan dada. "Raka, Mila, Sinta, sudah waktunya kalian juga akan segera." Raka berusaha menarik tangan Arga, tapi saat ia menyentuhnya, rasa dingin yang menusuk menyebar ke seluruh lengannya, membuatnya melepaskan cengkeraman dalam ketakutan. Sementara itu, tangan bayangan Arga di dalam cermin terulur keluar, memegang pergelangan Arga dengan cengkeraman kuat. Arga melawan sekuat tenaga, namun sia-sia. Perlahan tubuhnya ditarik ke dalam permukaan kaca yang mulai berubah hitam pekat. Sinta menangis, menutup mulutnya yang bergetar. Di dalam cermin, mereka melihat wajah Arga yang terdistorsi. Matanya melotot dalam ketakutan, dan mulutnya membeku dalam jeritan bisu saat ia ditelan sepenuhnya. Permukaan cermin menjadi tenang kembali, dan dalam pantulan itu, mereka melihat Arga berdiri di dalam cermin, memandang mereka dengan senyum menyeramkan, seolah-olah ia sekarang bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Ketakutan yang tidak berujung. Sisa 3 teman yang mulai mengalami teror dalam cermin Mila, Sinta, dan Raka terpaku pada cermin. Menyadari bahwa sosok Arga yang baru saja mereka lihat bukan lagi teman mereka. Kini mereka semua diselimuti ketakutan akan nasib yang sama. Mereka melihat bayangan diri mereka sendiri, tetapi ada sesuatu yang salah dengan refleksi mereka. Bayangan Raka tampak menatapnya dengan tatapan benci dan mengejek. Mila melihat dirinya tersenyum dengan seringai yang bengis. Sementara Sinta, dia merasa bayangannya berbisik tanpa suara, menyuruhnya untuk mendekat. Masing-masing dari mereka perlahan menyadari bahwa bayangan mereka dalam cermin kini memiliki kehidupan sendiri. Seolah-olah bayangan itu ingin mengambil alih diri mereka. "Jangan mendekati cermin, jangan. Kita harus keluar dari sini," bisik Mila, menarik tangan Sinta yang tubuhnya gemetar hebat. Namun ketika mereka berbalik, pintu di belakang mereka menutup keras. Seolah-olah rumah itu hidup
dan tidak ingin membiarkan mereka pergi. Proses teror psikologis, cermin sebagai teror yang abadi. Suara tawa tipis mulai terdengar dari setiap sudut ruangan, menciptakan gema yang menggema di kepala mereka. Setiap kali mereka mencoba melarikan diri, bayangan mereka dalam cermin semakin berubah bentuk, semakin mendekati permukaan kaca, memperlihatkan wajah mereka yang penuh dengan ekspresi keji. "Sintilah, Raka, kalian milikku." Suara dari dalam cermin berbisik lagi, kali ini lebih jelas, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Raka yang marah mencoba memecahkan cermin itu, memukulnya sekuat tenaga. Namun bukannya retak, cermin itu malah beriak, dan bayangannya sendiri keluar dari permukaan, menyeringai dengan mata hitam penuh kebencian. Sosok itu mengulurkan tangan, mencoba meraihnya, dan saat Raka mundur ketakutan, sosok itu kembali masuk ke dalam cermin, tertawa mengejek. Mila mencoba berpaling, namun bayangannya dalam cermin mendesak dirinya untuk melihat, hingga perlahan-lahan wajah Mila dalam cermin berubah menjadi wajah yang penuh luka, dengan mata yang tak berkelopak, seperti mayat yang hidup. Mila berteriak dan menutup matanya, namun suara di kepalanya berbisik terus, menuntutnya untuk kembali menatap cermin. "Lihat aku, Mila, lihatlah siapa dirimu sebenarnya." Suara dalam cermin semakin mendesak, membuat Mila hampir kehilangan akal sehatnya. Kepanikan yang berujung pada kehancuran. Sinta yang paling lemah mulai menangis, merasakan jiwanya perlahan terkuras hanya dengan melihat bayangannya sendiri. Dalam keputusasaan, mereka mencoba mencari jalan keluar, tetapi bayangan mereka terus mengikuti dengan langkah menyeramkan dari dalam cermin. Pada akhirnya, saat sinar pagi mulai merembes melalui jendela, cermin itu kembali tampak tenang. Tidak ada lagi yang terlihat di permukaannya kecuali ruangan kosong. Namun, bagi siapa saja yang menemukan rumah itu kemudian, mereka akan melihat 4 bayangan yang menatap mereka dari dalam cermin, dengan senyum menyeramkan, menunggu korban baru untuk dipilih sebagai tumbal.